Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita berada di penghujung Ramadan, semakin banyak kemajuan. Jamaah kita semakin maju. Ibu-ibu, bapak semakin disibukkan dengan mencari diskon baju, diskon kue, diskon yang lain. Andaikan di Pampang di situ, maukah umur Anda di diskon? Jawabnya tentu tidak. Dan tetapi sudah saatnya saudara-saudara kita di luar sana banyak berlomba-lomba mencari diskon. Alhamdulillah, pada malam hari ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أفواهنا نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ketua Yayasan Wakaf Taubah Kota Batam, yang saya hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Taubah serta jajarannya, yang saya hormati kepala Pondok Tahfiz Al-Quran Taubah, yang saya hormati seluruh pengurus masjid Taubah dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak jemu-jemunya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pada malam hari ini, malam ke-23, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan untuk berjalan ke masjid ini, berjalan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita menuju ke tempat yang mulia dan suci ini dengan satu tujuan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita kufur, maka Allah akan siapkan azab yang pedih bagi orang-orang yang kufur. Tentu salawat dan salam tercurahkan dari junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'ilin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, judul ceramah singkat kami pada malam hari ini adalah mencari bekal untuk kehidupan yang kekal. Mencari bekal untuk kehidupan yang kekal. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah memaklumi bahwasanya kehidupan di dunia ini tentu semua kita akan tinggalkan. Tidak ada namanya hidup yang kekal di atas dunia ini. Kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan akhirat. Maka di dalam kehidupan dunia inilah Allah Subhanahu wa taala
perintahkan kita semua untuk mencari, mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang abadi nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak saudara-saudara kita, sudah banyak keluarga-keluarga kita yang sudah kita hantar, kita sholatkan di tempat yang mulia ini sebelum mereka diberangkatkan ke tempat beristirahatnya yang terakhir. Esok lusa saudara-saudaraku seiman seagama, bagian kita pasti akan disolatkan, pasti akan diurus oleh saudara-saudara kita yang masih hidup. Maka apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu? Saudara-saudaraku seiman seagama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, menyeru kepada orang-orang beriman dan bertakwa. Wahai orang-orang beriman, firman Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini adalah orang-orang yang beriman, dan insyaallah kita semua akan menjadi calon-calon pemenang. Amin. Amin. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semua orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu arti takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan pandanglah dalam diri kalian apa yang kalian sudah siapkan untuk hari esok, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya setelah kehidupan di dunia ini, saudara-saudaraku seiman seagama, akan ada kehidupan yang kekal nanti. Itulah hari esok. Makna daripada hari esok adalah kehidupan akhirat, saudara-saudaraku seiman seagama. Lantas apa yang sudah kita persiapkan? Masing-masing diri kita bertanya, apa yang saya sudah siapkan untuk menghadapi itu semua? Ingat saudara-saudaraku seiman seagama, ketika badan sudah terbujur kaku, dibungkus tiga helai kain kapan bagi kita laki-laki, 5 helai kain kapan bagi perempuan. Tidak ada lagi yang bisa kita perbuat, tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan selain terbujur kaku. Sedangkan kita mau mandi, dimandikan. Kita mau lepas pakaian, dilepaskan. Kita mau pakai baju, dipakaikan baju dari kain kapan. Lalu kita ingin berjalan menuju ke masjid, kita pun diperjalankan, digodong. Lalu saudara-saudara kita yang hari ini yang enggan melangkahkan kakinya untuk menuju ke masjid, esok lusa mau tidak mau, dia akan diangkat oleh kita yang masih hidup. Ingat saudara-saudaraku, tidak ada kehidupan di dunia ini yang kekal, tidak ada kehidupan di dunia ini yang abadi. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang sudah kita persiapkan? Yang hari ini kita banggakan, harta kita banyak, mobil kita mewah, rumah kita bertingkat, jabatan kita, tanah kita di mana-mana, uang kita berlipat-lipat. Tidak ada satu pun dari semua yang kita miliki akan kita bawa. Adakah orang nanti di dalam masjid ini, di antara kita ini yang punya Fortunernya akan dibawa ke kubur? Di dalam kubur tidak ada berlaku seperti itu. Malaikat Munkar wa Nakir tidak memandang itu. Yang dia lihat adalah amal ibadah kita di atas dunia ini, saudara-saudara. Bapak yang punya Fortuner hari ini, entah mobil mewah namanya, ujung-ujungnya kita semua akan dimasukkan ke mobil APB yang punya silinder di atasnya. Mobil Bapak tidak berlaku nanti untuk diantar ke Damian. Ini saudara-saudara, ini menandakan bahwasanya kehidupan ini tidak abadi. Boleh kita kaya, boleh kita punya jabatan, tapi ingat kita semua akan tinggalkan kehidupan ini.
Iqmal masyita fa innaka mayyitun, sabda Rasul. Kerjakan apa yang kalian mau buat, kerjakan, tapi ingat kalian akan mati. Wahbab masyita fa innaka mufariquhu. Cintai apa yang kamu cintai. Mau cintai silahkan, tapi ingat semua kita akan berpisah dengannya. Secinta-cinta ibu kepada suami ibu nanti, ketika sudah menjadi jasadnya berbujur kaku, ibu tidak akan sanggup menemani dia di tamiang. Katanya cinta sehidup semati, tapi ketika dia sudah wafat, tidak mampu lagi kita hidup di tamiang sana. Tentu ibu takut. Bapak juga demikian. Cinta sehidup semati, tapi ketika istri duluan, belum 4 bulan sudah pikirkan pasangan. Ibu, bapak, ini menunjukkan bahwasanya kehidupan di dunia ini akan kita tinggalkan. Lalu lantas apa yang sudah kita persiapkan? Firman Allah SWT, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pandanglah dalam diri kalian, lihatlah dalam diri kalian apa yang kalian sudah persiapkan. Yang hari ini Allah amanahkan bapak menjadi orang kaya, Allah amanahkan ibu menjadi pejabat, Allah amanahkan bapak menjadi direktur, menjadi pimpinan perusahaan. Maka apa yang ibu bapak miliki hari ini, sumbangkan ke masjid, sumbangkan ke madrasah, sumbangkan ke sekolah, sumbangkan ke pondok pesantren, sumbang karpet, insya Allah jariyah. Di TV layar kiri kanan baca, ibu bisa baca, masih butuh 8 sat lagi. Kalau ibu bapak mau punya bekal, nanti kita semua punya bekal, maka dari sekarang kita persiapkan. Ibu jamin gak ibu bisa hidup nanti di tahun depan, Ramadan di tahun depan? Gak ada yang berani jamin, Bu. Maka andaikan Pak, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka maksimalkanlah ibadah kita, maksimalkanlah jariah kita. Karena apa? Karena di Ramadan ini semua Allah lipat gandakan. Maka beruntung kita ketika lewat kota Timpak tidak pernah habis masuk 1.000, 2.000, 10.000. Rupanya ketukar, mau beli rokok ketukar kantongnya. Tadinya mau beli rokok 50, ketukar kantongnya 5.000, ketukar nyesal ya. Ada yang kayak gitu? Karena tidak ada. Di rokok sanggup kita siapkan 50.000 per hari. Harga rokok Marlboro 38. Bagi yang rokok di Samsu yang primer itu 20.000 lebih sekarang. Tuh 10.000 yang punya suami merokok. Ingat ini ya, sedekah insyaallah itu jariah kita. Maka itulah akan menjadi bekal kita untuk kehidupan yang kekal. Maka di dalam kehidupan di dunia inilah kita mencari bekal-bekal kita sebanyak-banyaknya untuk bekal kita menghadapi kehidupan yang kekal. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Ya Ibu, berdoa mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Sedekah jariah kita diterima oleh Allah SWT, amin. Ibadah-ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah SWT, amin. Allah SWT panjangkan umur kita semua, amin. Bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Sudah pas waktunya. Insyaallah nanti ada ceramah-ceramah yang lain. Intinya mari kita sama-sama mempersiapkan sebanyak-banyaknya, karena kematian itu tidak pandang siapa dia. Kalau kita sudah waktunya habis, maka habis. Tidak pandang dia direktur, tidak dia pandang siapa kita, presiden, bupati, wali kota, Pak RT, Pak RW, siapa Pak RW. Tidak pantang itu Pak. Kalau sudah perintah Allah, cabut nih si bulan ini. Apa jabatannya sekarang? RW. Di mana? Di Bukit Tembal ya? Cabut dia. Tapi mudah-mudahan kita doakan Pak RW, Pak RT kita panjang, khusus orang tua kita doakan. Terus makin panjang umur. Semua kita ya.
berdoa semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan umur yang panjang dan barokah itu kita bisa kumpulkan sebanyak-banyaknya bekal kita untuk kehidupan yang kekal atau abadi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.